Halo, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di Keris Story. Story tentang keris, di mana keris bisa bercerita. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada satu hal pun yang layak diperjuangkan mati-matian dalam hidup. Apa iya? Mari kita lihat satu persatu. Kita memperjuangkan harta dengan catatan secara mati-matian. Kalau sudah tercapai, lalu apa? Kedua, kita ingin derajat, ingin pangkat, ingin kedudukan. Oke, tercapai. So what? Lalu apa? Lalu bagaimana? Kita ingin memperjuangkan popularitas. Oke, tercapai, terkabul. Lalu apa? Sebutkan apa saja di dalam hidup ini yang ingin Anda, yang ingin kita perjuangkan secara mati-matian. Kenapa ungkapan bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang layak diperjuangkan mati-matian? Karena ujung-ujungnya kita akan mati. Seujung-ujungnya semua akan kita tinggalkan. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh berjuang. Boleh, bahkan harus. Kita harus memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Dengan tujuan supaya kita bisa menciptakan manfaat. Supaya keberadaan kita bisa menjadi manfaat bagi apapun, bagi siapapun, selain diri kita sendiri. Yang kurang pas adalah memperjuangkannya secara mati-matian. Sampai kita melekat dengan hal itu. Kita tidak mampu melampaui hal itu, alih-alih kita malah menjadi sangat melekat dengan hal tersebut. Ujaran tersebut, nasihat tersebut juga ada di dalam sebuah dapur keris. Kali ini di depan saya ada sebilah keris dengan lot berjumlah 13 dengan sogokan 1. Dengan sekar kacang, jalen, lambe gajah, dan greneng. Keris dengan anatomi rician seperti itu adalah keris dengan nama dapur Karacan. Kebanyakan keris lot 13 yang beredar adalah parung sari atau sengkelat. Bedanya sengkelat dengan Karacan adalah di sogokannya. Kalau sengkelat sogokannya 2, kalau Karacan sogokannya 1. Anatomi yang lain, rician yang lainnya sama. Perbedaan dengan parung sari, selain sogokannya, kalau parung sari 2 ini 1 adalah di jumlah lambe gajah. Kalau parung sari lambe gajahnya 2, kalau ini lambe gajahnya 1. Lalu apa itu Karacan? Mungkin banyak sahabat yang belum tahu arti dari Karacan atau bahkan belum pernah mendengar dari mana istilah Karacan secara semantik berasal dari mana. Karacan itu berasal dari kata karoco, bahasa Jawa karaca. Karoco itu berarti nisan. Nisan itu adalah penanda makam seseorang. Ketika seorang meninggal dunia lalu dimakamkan, di atas makamnya diberi nisan, dinisankan. Itu dalam bahasa Jawa artinya karacan. Dinisankan itu adalah Karacan. Karacan berarti dikaracankan atau diberi karaca. Dapur Karacan memberi pelajaran bagi kita semua sebagai pengingat bahwa ujung dari hidup kita adalah Karacan. Bahwa siapapun kita, peran apapun yang kita ambil dalam hidup ini pasti akan berakhir. Suatu saat peran kita akan selesai di dunia ini dan kita akan Karacan. Kita akan dimakamkan dan kita akan dinisankan. Itulah kenapa ungkapan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang layak untuk diperjuangkan mati-matian menjadi relevan dengan ajaran disampaikan oleh keris dengan dapur Karacan tersebut. Karena sehebat apapun kita, yang akan ditinggalkan adalah legacy nama kita dan kebaikan-kebaikan kita saja.
Harta kita tidak, jabatan kita tidak, keluarga kita pun tidak. Apalagi jasad kita, apalagi hal-hal lain yang terkait dengan materi. Semua akan ditinggalkan. Penanda bahwa kita pernah ada, penanda bahwa kita pernah hidup di dunia ini adalah karaca, adalah nisan. Yang di situ tersemat nama kita. Pernah hidup seorang manusia dengan nama Fulan, atau si A, atau si B, yang lahir tanggal sekian dan meninggal tanggal sekian. Karaca itu menjadi simbol eksistensi bahwa kita pernah ada. Jadi para sahabat sekalian, ajaran lain yang ditinggalkan oleh dapur Karacan itu adalah pelajaran bahwa seyoganya kita dalam hidup ini, kita mampu melampaui segala kemelekatan kita atas apapun di dunia ini. Kita diminta untuk belajar, untuk melepaskan ikatan, jangan melekat dengan keluarga, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan peran, bahkan dengan diri sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, jangan melekat dengan agama, jangan melekat dengan Tuhan, jangan melekat dengan apapun. Kita harus melampaui segala dualitas, kita harus melampaui segala kemelekatan tersebut. Ada ajaran yang meyakini bahwa ketika kita belum mampu melepaskan kemelekatan, maka kita akan tumimbal lahir, maka kita akan terlahir kembali dengan tubuh yang lain untuk menyelesaikan tugas kita, pelajaran kita, supaya lepas dari segala kemelekatan tersebut. Jadi karaca atau nisan tadi, selain pengingat untuk tidak melekat dengan segala sesuatu, juga mengingatkan bahwa apapun yang kita perjuangkan mati-matian, pada akhirnya yang tersisa hanyalah amal baik kita, nama baik kita, dan legasi yang kita tinggalkan. Selain dari itu, tidak akan kita bawa. Semuanya akan ditinggalkan dalam sebuah tanda, yaitu karaca, yaitu nisan. Baik, itulah makna, filosofi, dan ajaran yang bisa kita ambil, bisa kita teladani dari keris dengan dapur Karacan tadi. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa memberi makna yang pas bagi kehidupan kita sehari-hari dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, bahwa ujung dari perjalanan kita di dunia ini adalah karaca atau karacan, dinisankan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan simbol, filosofi, dan makna lain tentang keris. Silahkan subscribe, silahkan berikan komen yang banyak, silahkan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Keris Story. Salam.